Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Berjumpa lagi dengan saya. Kita hari ini akan membahas praktikum yang kedua tentang hukum Mendel 1, yaitu persilangan monohibrid. Ini peraturan khusus praktikum genetika dasar sudah saya bahas minggu lalu, cuman ini sebagai pengingat kalian saja ya, karena dikarenakan efek pandemi, jadi ada beberapa hal yang harus disesuaikan. Sama dengan bobot penilaian, saya ulangi lagi, biar kalian lebih paham tentang bobot penilaian mana yang tinggi ya, seperti pembuatan video dan laporan itu masing-masing 30%. Nah, praktikum hari ini di praktikum kedua persilangan monohibrid. Tujuan praktikum ini adalah untuk menentukan sifat gen dominan atau resesif, kemudian menentukan genotip individu dari induk atau parental 1 hingga nanti filial 2 atau keturunan kedua. Nah, kita juga akan nanti bisa melihat diagram persilangan, nanti akan saya contohkan untuk mengetahui apakah rasio fenotip persilangan itu 3:1 atau bukan. Teorinya, ini Gregor Mendel ya, bapak genetika, dia yang menemukan hukum Mendel ini. Hukum Mendel 1 berbicara tentang monohibrid. Monohibrid adalah hasil persilangan dengan satu tanda beda, atau satu sifat, atau satu karakter. Misalnya, persilangan antara tanaman jagung yang tinggi dengan tanaman jagung yang pendek. Berarti sifatnya adalah sifat pendek dan sifat tinggi, masing-masing satu sifat. Diagram persilangannya seperti ini. Induknya itu A besar, A besar, tinggi, A kecil, pendek. Gamet masing-masing induk, A besar, dan A kecil untuk yang pendek. Jadi jika mereka bersilang, maka F1, keturunan pertamanya adalah 100% A besar, A kecil. Masing-masing gametnya F1 itu A besar dan A kecil. Jadi sudah setengah-setengah ya, setengah set dari tetua betina dan setengah set dari tetua jantannya. Kemudian filial 1 atau keturunan 1 ini kita selfing, kita silang dengan dirinya sendiri, dan menghasilkan P2 ya, A besar, A kecil disilangkan dengan A besar, kecil, nanti hasilnya adalah filial kedua atau keturunan kedua. Kalau kita silangkan nanti ada A besar, A besar, A besar, kecil, dan A kecil, A kecil. Nah, dari diagram di atas terlihat bahwa semua individu F1 itu fenotipnya seragam. A besar, kecil, 100% ya. Nah, di persilangan yang kedua, setelah selfing, maka ada 75% yang batangnya tinggi. A besar, A besar, A besar, A kecil, dan A besar, kecil itu fenotipnya tinggi. Sedangkan A kecil, 25%-nya adalah pendek. Jadi, rasio genotip itu 1, 2, 1, sedangkan rasio fenotipnya adalah 3:1. Rasio genotip itu rasio gen-gennya ya, yang berbeda. Misal A besar dengan A besar kecil, itu udah dipisah. Jadi, A besar 1, A besar kecil, itu 2, dan A kecil 1. Jadi, rasio genotipnya 1, 2, 1. Sedangkan rasio fenotip, yang nampak, sifat yang nampak, A besar dengan A besar, A kecil, di lingkungan itu nampaknya sama tinggi ya. Jadi makanya mereka bertiga ini dihitung satu hal yang sama, jadi 3:1 untuk rasio fenotip. Nah, istilah dalam persilangan yang harus kalian ketahui itu adalah yang pertama parental ya, P, induk, kemudian gamet, sel kelaminnya yang setengah tadi, setengah dari gen, lalu filial atau keturunan, genotip, susunan gen penyusun sifat, kayak tadi contohnya A besar, A besar. Lalu fenotip, sifat yang tampak. A besar itu tinggi, A besar A kecil juga tinggi. Nah, kalau genotip mereka berbeda, genotip A besar dengan genotip A besar kecil. Tapi kalau fenotip mereka sama, sama-sama tinggi. Nah, bahan dan alat di praktikum ini, yang harusnya kalau tidak pandemi, maka ini akan kita kerjakan ya, dan harus kita siapkan. Itu 2 buah gelas mineral, kancing gen 2 warna, kemudian alat tulis, dan yang terakhir buku data atau jurnal untuk mencatat. Metodenya, metode percobaan, saya bacakan sini ya. Pertama, siapkan kancing gen 2 warna, masing-masing 25 buah, hitam dan putih.
Berarti jumlahnya ada 50 ya. 25 hitam, 25 putih, itu untuk satu wadah. Lalu pada wadah satu, tandai sebagai tetua jantan. Aqua gelas tadi ya. Jadi kita masukkan 25 kancing hitam dan 25 kancing putih ke dalam wadah satu. Lalu pada wadah dua, kita lakukan hal yang sama, masukkan 25 kancing hitam dan 25 kancing putih. Nah, jadi kita sudah punya dua wadah di sini. Di wadah satu itu tetua jantan, isinya 50 kancing, 25 hitam, 25 putih, dan wadah dua itu betina, juga terdapat 50 kancing, 25 hitam dan 25 putih. Nah, masih ingat tadi kan ya, hitam itu apa, putih itu apa? Hitam tadi notasinya adalah A besar, putih tadi A kecil. Jadi satu wadah itu, tetua jantannya genotipnya A besar A kecil, tetua betina juga genotipnya A besar A kecil ya. Lalu kita kocok dan campurkan kedua macam gamet tadi yang diambil dari kedua wadah jantan dan betina. Lalu ambil kancing pada masing-masing wadah tanpa melihat, jadi random. Kemudian pasangkan satu persatu. Nah, kita kan punya wadah dua ya, satu wadah yang jantan, satu wadah betina. Ambil satu kancing dari betina jantan, lalu ambil satu kancing dari betina, menutup mata, kita gabungkan. Apa dapat? Hitam-hitam, hitam putih, atau putih-putih. Nah, itu kita catat perbandingannya dalam tabel. Kemudian baru kita bisa menghitung fenotip genotipnya. Seperti ini tabelnya ya, pengamatan. Jadi tadi kan ada 3 kemungkinan yang kita mungkin dapat. Apakah dia warna hitam-hitam, apakah dia warna hitam putih, ataukah dia putih-putih. Nanti jumlahnya kita tulis di sini, lalu rasionya berapa. Apakah 1:1 atau tidak, gitu ya. Nah, hasil persilangan monohibrid, ini juga nanti diisi. Ini apa hasil persilangannya, maka rasio genotip dan fenotipnya apa. Oke, ini saya bantu kerjakan dari sini ya, karena kita memang tidak bisa bertemu langsung. Nah, ini P1, parentalnya, kita punya A besar dan A kecil. A besar berarti hitam-hitam, A kecil itu putih-putih. Masing-masing gametnya adalah A besar, dan yang ini A kecil. Kemudian keturunan satu, kita silang ya, A besar dengan A kecil menghasilkan hitam putih 100%. Lalu, genotip A besar A kecil ini kita selfing, kita silang dengan dirinya, A besar kecil, maka gamet parent keduanya, atau tetua kedua itu ada A besar, kancing hitam, A kecil, kancing putih, ini wadah satu ya. Jadi wadah satu tadi, tetua yang jantan, ada 25 kancing hitam dan 25 kancing putih. Nah, di wadah kedua, ada juga 25 kancing hitam dan 25 kancing putih. Wadah satu, wadah dua. Jantan, betina. Masing-masing 50 kancing, ini 50 kancing. Lalu kita tutup mata, dan kita ambil satu kancing dari yang jantan, satu kancing dari betina, kita letakkan di bawah sini. Apa yang dapat? Apakah hitam-hitam, hitam putih, atau putih-putih? Nah, ini sudah saya contoh kerjakan. Jadi saya dapatnya segini ya, dengan menutup mata. Yang set hitam-hitamnya ada 4, set hitam putihnya ada 9, dan set putih-putihnya ada 4. Maka, rasio genotipnya adalah, genotip itu A besar, A besar kecil, atau 1:2:1. Sedangkan rasio fenotip itu sifat yang tampak ya. Jadi A besar, A besar kecil digabung. Dia hitam-hitam, dan putih-putih itu A kecil. Maka rasio fenotipnya adalah 3:1. Nah, ini juga ada penyelesaian satu lagi, contoh praktikum tahun lalu ya, yang saya kerjakan dengan senior kalian. Ini ada 3 kali ulangan. Ada ulangan satu oleh Lala, lalu Lina, dan Lucy. Misal, ini namanya misal ya, permisalan. Pengamatannya sama hitam-hitam, hitam putih, dan putih-putih. Lala, Lina, dan Lucy masing-masing memiliki totalnya 50 kancing ya. Kalau kita tadi 100 kancing, mereka masing-masing 50 kancing. Nah, mereka menutup matanya, kemudian mengambil dari wadah satu jantan dan wadah dua betina
Menutup mata mereka mengambil dan Lala mendapat 11 hitam-hitam, 28 putih-putih, dan 11 putih-putih. Lina mendapat 13 hitam-hitam, 24 hitam putih, dan 13 putih-putih. Sedangkan Lucy, 13 hitam-hitam, 25 hitam putih, dan 12 putih-putih. Maka kalau kita ratakan dari ketiga ulangan ini, maka hitam-hitam 12,3, hitam putih 25,7, dan putih-putih 12. Lalu, rasio genotipnya adalah 1, 2, 1. Dan rasio fenotipnya adalah 3:1. Terbukti ya, jadi hukum Mendel ini terbukti bahwa persilangan monohibrid rasionya adalah 3:1 atau 1:2:1. Oke, materi hari ini selesai di sini, namun sebelum itu saya ingin memberikan kuis kepada kalian. Silakan dikerjakan, nanti disubmit ya di bagian e-learning-nya. Kuisnya kalian ketik dalam Word, nanti kalian download Word-nya di e-learning, lalu kalian isi di situ, kemudian submit kembali ke e-learning. Ada deadline-nya seminggu ya. Nah, kuisnya ada tiga soal. Yang pertama, kemukakan pengertian monohibrid dengan bahasan dan pemahaman kalian sendiri. Lalu nomor 2, silangkan parental berikut hingga memperoleh rasio fenotip dan genotip F1 saja, tidak sampai F2. A besarnya hitam, A kecilnya putih. Ini tetuannya yang harus kalian silangkan. A besar, A kecil, silang dengan A besar kecil. Lalu, soal yang ketiga, masih sama dengan soal kedua, hanya beda di parentalnya. Ini parental satunya A besar, A besar, silangkan dengan A besar kecil. Jadi, kalian cari rasio fenotip dan genotip di set persilangan ini ya, nomor 2 dan 3. Oke, ini referensi untuk bahan bacaan. Dan sekian, jika ada pertanyaan, masuk ke forum diskusi di e-learning, nanti boleh bertanya, boleh menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.